Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan baterai lithium ion menggunakan jenis serat lithium rich katoda dan bahan anoda karbon. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kendaraan listrik serta kendaraan listrik hibrida berkembang sangat pesat. Hal tersebut menciptakan masalah yang serius, terutama dalam hal masa pakai baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik. Untuk memenuhi persyaratan ini, desain baterai harus bisa mengurangi jumlah komponen lain seperti pengikat, agen konduktif, dan arus kolektor. Akan tetapi, yaitu sedikit mengalami problem. Konsep ini tampaknya hampir tidak terwujud dalam laminasi konvensional elektroda karena pengikat dan agen konduktif pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan sambungan listrik antara bahan aktif dan korektor saat ini. Pada penelitiannya juga memberikan sebuah solusi, yaitu mengusulkan desain baterai mikro 3 dimensi di mana sejumlah elektroda dikonfigurasi dalam geometri non-planar yang nantinya baterai dapat memberikan kinerja tingkat tinggi karena peningkatan luas permukaan kontak antara elektroda dan elektrolit. Dari segi eksperimental sendiri, yaitu yang pertama ada sintesis katoda tipe serat, yang kedua ada metode analisis untuk katoda yang disiapkan, dan yang terakhir adalah persiapan sel uji. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas yang pertama, yaitu sintesis katoda tipe serat. Untuk mempersiapkan katoda, lapisan prekursor mangan oksida pertama-tama dilapisi ke serat dengan elektrodeposisi dalam bak berisi 0,3 mili mangan nitrat yang secara galvanostatik dilakukan oleh sistem polarisasi otomatis pada rapat arus 2,2 mA per cm kuadrat selama 20 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Prekursor serat kemudian dibersihkan dengan air deionisasi dan dikeringkan pada suhu 80 derajat semalam sebelum memasukkannya ke dalam autoklav berlapis teflon untuk reaksi hidrotermal. Dengan mereaksikan prekursor serat secara hidrotermal pada 110 derajat untuk 20 jam, lapisan lithium mangan oksida disintesis ke matriks serat membentuk katoda tipe serat. 3 sampel yang disebut sebagai sampel A, sampel B, dan sampel C yang rasio molar ion lithium terhadap oksida mangan dalam reaksi hidrotermal berturut-turut adalah 30, 100, dan 200. Karena reaksi terjadi antara prekursor elektrodeposit dan ion lithium, bahan katoda terbentuk di dalam serat tidak diperhatikan pada penelitian kali ini. Selanjutnya adalah analisis untuk katoda yang disiapkan. Bahan aktif yang disintesis kemudian dianalisis dengan difraksi sinar X atau XRD menggunakan difraktometer sinar X dengan radiasi CUK. Untuk lebih memastikan struktur material, XRD sinkrotron resolusi tinggi yang dilengkapi dengan kamera DB scatter menggunakan jalur pancaran BL19B2. Dalam mempersiapkan sampel untuk pengukuran XRD sinkrotron, bahan aktif digosok dengan hati-hati dari permukaan serat karbon dan kemudian dimasukkan ke dalam kapiler kaca yang berdiameter 0,3 mm, diikuti dengan penyegelan ruang kering yang memiliki lingkungan dengan kelembapan sangat rendah. Kemudian panjang gelombang dikalibrasi ke 10,69954 menggunakan cerium oksida sebagai standar. Yang ketiga adalah persiapan sel uji. Sebuah katoda tipe serat dan foil logam lithium masing-masing digunakan sebagai elektroda counter dalam tes setengah sel. Adapun sel penuh serat karbon digunakan sebagai elektroda lawan atau anoda. Elektrolit yang digunakan dalam sel uji adalah lithium heksafluorofosfat dalam campuran etilen karbonat dan dietil karbonat dengan perbandingan 1:1. Selain itu, semua eksperimen elektrokimia yang melibatkan sel uji dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil. Gambar menunjukkan morfologi serat karbon asli O
Dan katoda tipe serat yang disiapkan sebagai tipikal atau sebagai pembanding adalah A dan C. Pada gambar A, rasio volume lapisan yang disintesis terhadap serat karbon dapat secara sederhana diperkirakan dari gambar menjadi 2,3. Saat menaikkan rasio molar hingga 100, lapisan bahan aktif seperti serpihan katoda pada gambar B menjadi lebih tebal dari katoda A. Di sini sangat terlihat sekali terjadi perbedaan antara gambar A dan gambar B, yaitu mengalami penebalan. Dan tampaknya terdiri dari nanopartikel. Dengan semakin meningkatkan rasio molar hingga 200, serat karbon hampir diendapkan oleh partikel nano bersama-sama dengan aglomeratnya, membentuk bahan aktif berpori lapisan dengan ketebalan terbesar di antara katoda seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Jadi pada gambar C ini dia semakin menebal karena molarnya ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwasannya katoda disiapkan oleh proses reaksi dua langkah, yaitu elektrodeposisi dan perlakuan hidrotermal pada suhu 110 derajat Celcius tanpa menggunakan pengikat atau agen konduktif. Senyawa kaya litium dapat disintesis secara memadai dengan meningkatkan rasio molar ion litium terhadap mangan oksida dalam reaksi hidrotermal. Lapisan bahan kaya litium ini adalah terdiri dari nanopartikel yang diidentifikasi sebagai primer fase litium manganit bersama dengan fase kecil litium nikel mangan oksida. Kapasitas irreversibel katoda dapat digunakan untuk mengimbangi anoda serat, memungkinkan sel penuh untuk bekerja tanpa pendahuluan pre-doping. Sel ini menunjukkan aktivasi cepat yang menguntungkan efisiensi dan kinerja tingkat tinggi, menunjukkan bahwa elektroda tipe serat bermanfaat untuk konduksi listrik dan difusi ion. Yang terakhir, untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fitor Al-Faqih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.